pembicaraan kita tentang kelakuan manusia apabila mereka ditimpa musibat menurut Al-Quran. Wala in azaqnal insana minna rahmatan, sekiranya kami timpakan, kami curahkan kepada manusia dari hadirat kami rahmat, thumma naza'naha minhu, kemudian kami ambil lagi nikmat itu daripadanya, innahu layausun kafur, tiba-tiba sesungguhnya dia menjadi orang-orang yang putus asa dan kafir. Di dalam Al-Quran, kata kafir seringkali digandengkan dengan sifat-sifat orang kafir. Itu yang menjadi dalil bagi saya untuk mengatakan bahwa kafir adalah istilah Al-Quran untuk orang yang akhlaknya buruk. Jadi kafir itu label akhlak, bukan label akidah. Kalau kita mendefinisikan kafir adalah non-muslim. Kafir itu didefinisikan berdasarkan akidah. Al-Quran mendefinisikan kafir berdasarkan akhlak. Orang yang putus asa, orang yang berkhianat, itu dalam Al-Quran disebut kafir. Wala tuti' minkum athiman au kafura. Di sini orang kafir itu adalah orang yang putus asa. Orang yang sudah mendapat rahmat Allah, kemudian rahmat Allah itu diambil oleh dia. Kemudian dia putus asa. Nah, itu dia dihitung sebagai kafir. Innahu layausun kafur. Kalau ada di antara bapak dan ibu yang dianugerahi seorang anak, kemudian anak itu diambil Allah tiba-tiba, kemudian kita dirundung malang berhari-hari, kita putus asa, kita menderita putus asa, kita dihitung kafir. Ayat ini ditegaskan lagi dalam ayat yang lain. Surat Yusuf ayat 87. Wala tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillah ilal qaumul kafirun. Janganlah kamu putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Jadi salah satu ciri orang kafir adalah orang yang putus asa. Kalau ditimpa musibah, dia putus asa. La ya'usun kafur, dia putus asa dan kafir. Nah, apa ciri-ciri orang yang putus asa? Saya itu baru membaca buku yang rada intensif yang ditulis oleh Martin Seligman. Sekedar mengingatkan Anda lagi, kalau masih ingat, Martin Seligman itu adalah khalifahnya Sigmund Freud. Dengan pandangan yang sangat berbeda. Dia meletakkan paradigma baru dalam psikologi yang ajaibnya belum banyak diketahui hatta oleh para mahasiswa psikologi di Indonesia. Paradigma baru itu mengajarkan kepada kita psikologi yang berkaitan dengan kiat-kiat kebahagiaan. Psikologi kebahagiaan itu dari Martin Seligman. Dan Martin Seligman itu setelah lulus dia sebagai doktor dalam psikologi, dia kalau saya tidak salah dia kembali ke Universitas Pennsylvania, dan di situ dia berjumpa dengan seorang psikolog yang rajin meneliti perilaku manusia dari perilaku anjing. Psikolog ini pengikut aliran behavioris yang melanjutkan tradisi penelitian anjing dari Pavlov. Saya mohon maaf kalau saya tiba-tiba bicara tentang hal-hal yang seperti itu. Itu salah saya emang. Karena pinter, jadi seringkali lupa bahwa yang diajak bicara tidak semua sepinter saya. Astagfirullahaladzim ya.
Itu bukan kesombongan, itu fakta. Jadi ini ada satu kejadian dalam psikologi, ada yang disebut conditioning, yang mempengaruhi perilaku kita dalam hidup ini. Bukanlah masa lalu kita seperti Sigmund Freud bilang, bukan juga oleh karena akhlak kita, karena kelakuan kita, bukan. Yang mempengaruhi tingkah laku kita adalah lingkungan kita. Kalau ada satu kelakuan mendapat dukungan dari lingkungan, kita akan melakukan itu terus-menerus. Kalau bayi itu tersenyum, dan orang di sekitarnya tersenyum, malah muji-muji bayi itu, si bayi akan meneruskan senyuman itu. Coba Anda adakan percobaan. Sekali waktu si bayi itu senyum, Anda tempeleng. Lain kali senyum lagi, Anda tempeleng. Si bayi tidak akan pernah senyum lagi seumur hidupnya. Kalau tidak percaya, boleh diadakan percobaan. Tapi Anda menganiaya makhluk Tuhan. Karena itu para psikolog milih, udah percobaannya sama anjing saja. Ini ada sekelompok anjing dimasukkan ke situ. Mula-mula dia dengar bel. Caranya, ring, bunyikan bel. Setelah itu datang makanan. Tidak lama setelah bunyi bel, datang makanan. Setiap kali bunyikan bel, setelah itu makanan datang. Apa yang terjadi pada anjing itu? Satu saat dibunyikan bel saja, makanan tidak datang, tapi anjing sudah mengeluarkan air liurnya. Walaupun makanan tidak datang, mendengar bunyi bel aja sudah keluar air liur. Nah, itu keluarnya air liur karena bunyi bel. Kan kita keluar air liur itu kalau melihat makanan, tapi kita bisa keluar air liur karena bunyi bel. Kalau setiap kali kita dengar bel, setelah itu makanan datang. Kalau sekali waktu makanan tidak datang dan bel aja yang bunyi, air liur tetap keluar. Ada yang namanya Rahman, seorang peneliti dari Amerika juga, mencoba itu kepada manusia, tapi tidak dengan bel. Dia pakai layar di sini, screen seperti infocus, dipancarkan di situ berbagai macam gambar, tapi gambar itu dipasang-pasangkan. Ada macam-macam gambar, tapi setiap kali setelah datang gambar sepatu, setelah itu datang gambar yang paling merangsang. Saya tidak akan melukiskan gambar yang merangsang itu karena imajinasi Anda bisa lebih liar daripada apa yang gambarkan. Jadi setiap kali muncul gambar sepatu, setelah itu muncul gambar yang sangat merangsang. Mula-mula sih muncul gambar sepatu, tidak menimbulkan reaksi apa-apa pada penonton itu. Tenang aja. Begitu muncul gambar merangsang, baru reaksi itu timbul. Diulang-ulang itu berkali-kali, satu saat baru muncul sepatunya aja, orang sudah terangsang semua. Itu namanya conditioning. Nah sekarang ini anjing ini diconditioningkan. Setiap kali sesudah mendengar bel, anjing itu disetrum. Ketika dengar bel, dia disetrum. Dan memang setelah itu, setelah mendengar bel, kena setrum. Sehingga mendengar bel saja, anjing itu sudah mengkerut ketakutan. Tapi dia bisa menghindari setrum itu. Nah sekarang, ceritanya anjing itu dipindahkan ke ruangan yang lain. Di ruangan itu, si anjing itu kalau dengar bunyi bel, kemanapun dia lari, tetap saja setrum itu datang. Walaupun dia terkaing-kaing, tetap aja setrum itu akan selalu datang. Walaupun dia tubuhkan tubuhnya ke tembok, setrum itu tetap saja datang. Sampai satu saat, setelah terbiasa begitu, kalau ada bunyi bel, anjing itu sudah tidak bergerak kemana-mana, diam aja. Seperti menunggu aja, pasrah aja dia. Menunggu setrum itu. Nah sekarang, dia dipindahkan ke ruangan yang lain. Jadi ada ruangan sekat, di sini tempat yang disetrum, di sini ada ruangan yang tidak disetrum, dan di situ ada loncat, anjing itu bisa meloncat situ. Ketika dengar bunyi bel, dia loncat ke situ. Ternyata tidak. Ketika dengar bunyi bel, ditempatkan di ruangan yang
kena strum itu, dengar bunyi bel, tidak loncat anjing itu, diam aja di situ, pasrah. Para ilmuwan bingung. Karena sudah dilatih juga, dengar bunyi bel, loncat. Dengar bunyi bel, loncat. Dilatih dulu sebelumnya. Kemudian disimpan di situ, bunyi itu, dan anjing tidak loncat, diam saja. Mereka berusaha mencari penjelasan, sampai datang Martin Seligman ke situ. Menurut penjelasan Martin Seligman, anjing itu, dia sudah belajar putus asa. Dia sebut dalam istilah ilmiahnya, learned helplessness. Learned helplessness. Jadi dalam keadaan putus asa, dia belajar untuk putus pun yang dahulu dia lakukan, tidak akan bisa menghindarkan dia dari struman listrik itu. Jadi dia sudah belajar putus asa. Ketika ada jalan keluar sekalipun, dia tidak mau loncat. Karena sudah belajar putus asa sih. Jadi kata Martin, mungkin anjing itu berpikir, toh loncat apapun aku tetap kena strum juga. Tentu para behavioris berkata, orang behavioris adalah orang yang tidak percaya bahwa makhluk itu berpikir, apalagi binatang. Kata mereka, nggak mungkin binatang bisa mikir begitu. Masa ada ingatan, apapun yang saya lakukan tidak akan mengubahkan. Nggak mungkin itu anjing. Kemudian percobaan itu dilakukan berkali-kali. Dan betul. Kemudian dicobakan juga kepada manusia dengan beberapa eksperimen yang tidak akan saya sampaikan di sini karena ini bukan kursus psikologi. Hasilnya begitu. Manusia juga sering kali dilanda oleh satu situasi. Kalau dia gagal terus-menerus, akhirnya ketika peluang datang kepadanya pun, dia pun tidak mau menggunakannya. Dia sudah terbiasa putus asa. Jadi kalau Anda beberapa kali gagal, usaha ini gagal, lama-lama kemudian Anda learned helplessness. Anda mulai belajar tidak berdaya. Anda akan helpless dan hopeless. Dan kalau orang putus asa, dia melihat dunia dengan cara yang berbeda. Karena kalau Anda lagi putus asa, dalam keadaan learned helplessness ini, ada 5 perubahan dalam perilaku Anda. Kalau nanti saya ingatnya 2 aja, hanya 2. Perubahan yang pertama ialah perubahan Anda dalam memandang dunia. Jadi Anda merasa seperti orang gagal. Apapun yang Anda lakukan semua salah. Bahkan yang bagus pun Anda pandang jelek. Semuanya jelek. Jadi memandang dunia dengan cara berbeda. Termasuk ada orang yang menderita putus asa satu saat. Diminta bantuan oleh tetangganya memasang wallpaper. Yang ada gambar-gambar bunganya itu kan disambung-sambung bunganya itu. Kalau tangkainya sebelah sini ada bunganya sebelah sini. Dia pasang bagus sekali. Dan tetangganya muji, that's great. Bagus. Enggak jelek. Kenapa jelek? Tuh itu lihat tuh. Itu ada satu aja itu bunganya itu, tangkainya itu tidak nyambung dengan bunganya itu, geser dikit. Jadi dia ngobrol lah dengan salah seorang psikolognya. Psikolognya tanya, jadi kata tenang Anda, kerjaan Anda bagus, enggak jelek. Kenapa jelek? Ada bunga yang tidak nyambung lah, liningnya itu tidak bagus, tidak pas dengan itu. Seberapa banyak tidak pas? Segini kata dia. Sekian inci, kecil sekali. Apa orang lain bisa melihat itu kegagalan Anda? Enggak, orang lain enggak lihat, tapi saya lihat sekali kata dia. Dari sekian bunga yang dipasang-pasangkan itu, ada berapa puluh bunga itu? Ya, ada sekitar 40-an lah. Ada berapa biji bunga yang tidak nyambung itu? 2 aja. Itu kan cuma 2 aja. Artinya you did a great job. Kamu itu kerjanya bagus. Tetap aja dia enggak jelek. Jadi orang yang lagi putus asa, itu kerjaan dia ialah menghitung kegagalan aja. Dia tidak bisa mengapresiasi keberhasilan dia. Jadi kalau seorang murid lagi ulangannya jelek, itu dia berpikirnya, aku ini memang bodoh. Bapakku dulu sih mewariskan kepadaku otak kayak gini. Aku ini memang tidak bisa belajar. Bukan dari ini, aku pun pasti gagal dalam pelajaran-pelajaran yang lain.
Lah kalau tanya, berapa sih yang gagalnya kamu itu? Ya cuma ini matematika. Tapi kan yang lain bahasa itu bahasa Indonesia kamu. Ya tapi apaan sih bagus bahasa Indonesia. Tapi bahasa Inggris kamu juga bagus. Ya apa, bahasa Inggris sih mudah sih. Jadi semua direndahkan. Dia hanya memusatkan perhatiannya kepada yang jeleknya saja. Itu ciri orang yang putus asa yang pertama. Berubah dalam cara memandang dunia. Kalau dia lihat donat, yang dia lihat bukan kue donatnya yang penuh coklat, lalu di atasnya ada, nah itu kan titik-titiknya deh. Enggak, apa yang dilihat orang putus asa kalau dia melihat donat, yang dia lihat lubangnya aja. Kok lubangnya gede ya? Itu kalau orang putus asa. Kalau dia melihat langit, yang dia lihat kelabunya saja. Dan dia tidak lihat garis-garis perak di dalam awan yang kelabu itu. There is always a silver lining in the cloud, kata orang Inggris. Selalu ada garis-garis perak di dalam awan yang kelabu itu. Kalau saya lagi depresi, lagi putus asa, saya akan melihat istri saya itu, Allah disebutkan apa? Saya tersinggung. Istri Anda aja. Kalau Anda lagi putus asa, itu melihat istri yang cantik saja tidak Anda lihat. Yang Anda lihat itu jumlah uban. Kamu ini udah tua sekali ya. Dan nenek-nenek. Yang kelihatan ubannya. Kenapa tidak dilihat kulitnya yang masih segar? Kenapa dia tidak dilihat senyumnya yang lebih ceria? Kenapa dia tidak melihat matanya yang berbinar-binar? Kenapa tidak melihat? Dan seterusnya. Jadi tapi orang yang putus asa hanya memperhatikan yang jelek itu dan diperbesar. Jadi kalau dia lihat yang jelek, dia langsung pakai loudspeaker. Dibicarakan dengan suara sekeras-kerasnya. Yang jelek itu dibawa ke tempat update foto dan diperbesar jutaan kali. Sementara yang baiknya diperkecil, bahkan dianggap tidak ada. Itu ya'usun kafur. Itu orang ciri yang pertama. Saya sebutkan 5 kan. Kalau orang putus asa itu. Dia memandang dunia dengan pandangan yang gelap gelita. Dia tidak melihat titik-titik cahaya. Jadi kalau dia sudah tidak punya pekerjaan, dia merasa dunia ini gelap. Dia tidak ada peluang sama sekali baginya. Dan dia tidak mau bergerak karena apapun yang dia lakukan toh gagal saja. Jadi tadi itu sudah need, helplessness. Sudah merasa tidak berdaya. Jadi untuk apalah? Jadi kalau anak itu selalu gagal berkali-kali di dalam ulangannya, akhirnya nggak mau ngapal sama sekali. Martin Seligman cerita tentang seorang perempuan mahasiswi yang sangat cantik. Selain cantik, mahasiswi itu cerdas. Orang tuanya kaya raya. He has been doted by her parents in such a way that people would envy her fortune. Dia beruntung betul. Orang-orang bisa iri hatilah sama keberuntungan dia. Kemudian dia punya pacar bintangnya di kampus itu. Yang paling ganteng di kampus itu. Dadanya paling bidang, betisnya paling, dan seterusnya. Tapi tiba-tiba suatu saat si mahasiswa itu ketemu Martin Seligman dalam keadaan yang porak-poranda, wajahnya kusut masai, pakaiannya kumuh, tidak ada sinar-sinar kegembiraan, dan dia gagal lagi di dalam studinya. Pernah satu saat orang memuji dia, si perempuan itu. Dia melakukan presentasi, dia bicara tentang Friedrich Nietzsche dengan sangat bagus. Dan dosennya memuji, presentasi kamu bagus. Tanya oleh ini, presentasi kamu bagus kan? Enggak, itu mah kebetulan aja dosennya lagi menyenangi aku, kata dia. Jadi kalau ada prestasi-prestasi, semua dianggap rendah. Yang dia perhatikan kegagalan dia saja. Nah, apa kata yang menyebabkan si Sophie ini tiba-tiba berubah dari seorang yang ceria, gembira, cerdas? Itu karena kegagalan.
dalam bercinta. Satu saat lalu dia putus asa karena kehilangan orang yang dicintainya. Dia putus asa, dan putus asa itu dilebarkan kepada segala bidang kehidupan. Saya ini orang yang gagal. Dan itu kemudian mempengaruhi seluruh perilaku yang lain. Itu namanya yaus. Di dalam istilah Al-Quran, orang yang putus asa. Dan putus asa adalah ciri orang kafir. Orang yang putus asa dihitung Allah sebagai orang-orang yang kafir. Nanti pada Sabtu yang akan datang di KKJ Jakarta, kita akan menjelaskan kiat-kiat untuk mengubah cara berpikir orang yang putus asa menjadi cara berpikir orang yang ceria. Dalam istilah psikologi, mengubah cara berpikir yang pesimistis menjadi cara berpikir yang optimis. Tadi kembali lagi kepada anjing itu. Kemudian anjing yang putus asa itu dilatih. Apa latihan pertama? Dilatih untuk mulai sukses. Diberikanlah sukses-sukses kecil. Dilatih mulai bisa mengontrol nasibnya. Dan setelah itu berubah. Nah, untuk manusia itu ada yang disebut dalam psikologi sebagai psikoterapi kognitif atau cognitive therapy. Penyembuhan dengan mengubah cara berpikir kita. Karakteristik orang-orang yang putus asa dalam berpikirnya itu akan kita bicarakan nanti di sana. Dan bagaimana karakteristik berpikir orang yang optimis, orang yang punya harapan, itu akan kita bicarakan juga di sana. Jadi yang tertarik bisa ikut pergi ke Jakarta. Dan kata Al-Quran, orang yang putus asa itu nanti kalau dia dapat keberuntungan, dia kemudian menjadi sombong, lupa diri. Dia menjadi lupa diri dan sombong. Wala in azaqnahu na'ma'a ba'da dharra masathu la yaqulanna dhahaba sayyi'atu anni innahu lafarikhun fakhur. Dan sekiranya kami curahkan kepada mereka anugerah setelah penderitaan yang menimpa mereka, dia akan berkata, udah hilang segala keburukan itu dariku. Dan dia tiba-tiba berubah menjadi orang yang lupa diri dan sombong. Illal ladzina sabaru wa amilus solihat ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Kecuali orang-orang yang bersabar dan beramal saleh, maka bagi mereka ampunan dan pahala yang sangat besar. Beberapa ucapan dari Imam Ali karamallahu wajhah. Imam Ali berkata, a'zamul bala'i inqita'ur raja'i. A'zamul bala'i inqita'ur raja'i. Bencana yang paling besar ialah kalau kita sudah kehilangan harapan sama sekali. Kalau diterjemahkan ke dalam istilah psikologi modern, bencana yang paling besar adalah learned helplessness. A'zamul bala inqita'ur raja. Bencana yang paling besar ialah kehilangan harapan.